Beberapa komentator mengatakan, tidak, harga emas hanya naik. Itu benar selama dekade terakhir atau lebih. Tetapi jika Anda membeli emas pada puncak sebelumnya, sekitar tahun 1980, dan Anda menyimpannya, hari ini, bahkan setelah gelembung spekulatif besar yang kita alami, Anda kembali ke harga tahun 1980 disesuaikan dengan inflasi. Karena tentu saja kita mengalami inflasi selama periode ini, tetapi Anda hanya impas dalam hal inflasi. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya. Ini Pascal dari Studi Netralitas. Dan hari ini saya bersama Profesor Randall Wray untuk kedua kalinya, yang merupakan profesor ekonomi di Bard College dan seorang peneliti senior di Levy Economics Institute. Profesor Wray adalah otoritas besar dalam teori moneter modern dan cara kerja sistem keuangan yang rumit, yang ingin kita bicarakan lagi hari ini. Jadi Profesor Wray, selamat datang. So Professor Wray, welcome. I was recently at a Saya baru-baru ini menghadiri sebuah konferensi yang menarik, sebuah konferensi investasi sumber daya. Dan di sana saya mendengar lagi, seperti banyak kali sebelumnya, orang-orang berbicara tentang isu bahwa hanya emas dan mineral yang merupakan aset nyata adalah uang nyata. Karena uang cetak yang dikeluarkan bank sentral hanyalah pemerintah yang mencoba mengendalikan kita semua. Dan saya sering mendengar narasi itu. Bisakah kita mungkin berbicara sedikit tentang emas? Anda bermaksud menarik for wethis memilih distance strategic hang. Bisang emukai diri itu. But could you maybe expand on that a bit? Ya, tentu. Jadi, yang saya klaim terakhir kali adalah bahwa harga emas naik dan turun. Dan beberapa komentator mengatakan tidak. Harga emas hanya naik. Itu benar untuk dekade terakhir atau lebih. Tetapi jika Anda membeli emas pada puncak sebelumnya, sekitar tahun 1980, dan Anda menahannya hari ini, bahkan setelah gelembung spekulatif besar yang kita alami, Anda kembali ke harga tahun 1990 disesuaikan dengan inflasi. Karena, tentu saja, kita mengurai inflasi dalam periode ini. Tapi emas di harus inflasi. In terms of inflation. And this is sort of funny because people think, well, gold is a very... Dan ini agak lucu karena orang berpikir, ya, emas adalah lindung nilai inflasi yang sangat baik. Anda melindungi diri sendiri jika Anda memegang emas. Tetapi jika Anda memegang emas, Anda hanya akan mempertahankan nilai yang konstan relatif terhadap dolar, disesuaikan dengan inflasi. Oke, bagaimana jika sebaliknya, Anda melakukan apa yang kebanyakan penasihat investasi akan menyarankan Anda lakukan, yaitu membeli indeks saham, misalnya Dow, yang bermanufaktur through small, in stemming with yang hor, disinvading dengan inflasi. Ni sunam diberan 10 kali nomat, ard, hanin domains beropulio. And we can above sporas was 2 centimeters to 2 theor. You would be more than 10 times better off if you had bought stocks. Now stocks, of course, go up and down too. Sekarang, saham tentu saja juga naik dan turun. Tetapi secara historis, dalam jangka waktu yang lebih lama, saham mengalahkan inflasi dengan cukup signifikan. Selama periode waktu yang cukup panjang, sejak 1980, saya tidak tahu berapa usia Anda, tetapi mungkin banyak orang yang mendengarkan ini bahkan belum lahir. Emas hanya berhasil memulihkan nilainya yang disesuaikan dengan inflasi. Hal lain yang orang katakan adalah, jika Anda menggunakan standar emas, itu akan menjaga nilai mata uang Anda tetap konstan. Dan kemudian mungkin jika mereka dari internet, mereka melihat bahwa tingkat harga di Amerika Serikat pada tahun 1981 kira-kira sama dengan tingkat harga pada tahun 1900. Dan mereka berkata, lihat tak berapa pada standar emas. Itu menjaga nilai dolar tetap. Namun kenyataannya, jika Anda melihat di antaranya, harga naik, turun, naik, turun. Maksud saya, tingkat harga secara keseluruhan. Karena biasanya yang terjadi adalah harga naik saat kita mengalami perang, dan kemudian tingkat harga turun saat kita mengalami depresi. Dan kita mengalami 6 depresi dalam periode itu.
dan depresi-depresi tersebut menghapuskan tingkat harga. Dan itulah mengapa pada akhirnya, jika mengambil dua titik Rex Desember, anak telah menemukan tingkling nasma. Ini sudah drying berbeda, yang tidak akan menemukan hal itu. Oke. Jadi bagaimanapun, sekarang saya setuju dengan sebagian pernyataan yang Anda mulai. Emas adalah aset nyata. Kata kuncinya di sana adalah nyata. Ini bukan aset moneter, ini adalah aset nyata. Dan emas memiliki beberapa kegunaan yang bagus, Anda tahu, untuk jari Anda, hidung Anda, gigi Anda, tapi juga memiliki kegunaan industri, dan itu berkilau, dan orang-orang menyukainya. Jadi itu adalah aset nyata. Ini memiliki nilai nyata, dan saya ragu harganya akan pernah menjadi nol. Mungkin selalu akan positif. Dan di atas itu, kita memiliki spekulan yang berspekulasi bahwa harganya akan naik, bahwa orang lain akan membelinya, karena mereka berpikir harganya akan naik. Termasuk para penggematakan itu adalah lindung nilai inflasi yang baik. Kita baru saja mengalami inflasi. Harga emas naik karena beberapa orang akan membeli emas, berpikir bahwa itu adalah lindung nilai yang baik. Jadi kita bisa ikut serta dalam tren itu, dan kita bisa membantu mendorongnya naik. Dan jika pemerintah mulai membelinya, seperti yang biasa mereka lakukan di bawah standar emas, itu akan membantu mendorongnya naik. Kenyataannya adalah, jika pemerintah di seluruh dunia melepaskan stok emas mereka, nilai emas now berubah into emas. Istimah aset jaliki, bukan aset moneter. It was in both. That's the key point. Can you explain? Bisa saya sketsa perdana. Jaset monu, user. What is that? It doesn't have a Itu tidak memiliki bentuk nyata. Itu bukan aset nyata. Itu adalah aset moneter. Jadi ada beberapa karakteristik dari mereka. Yang pertama adalah kita memiliki uang akun, dan aset uang dinyatakan dalam uang akun tersebut. Jadi di Amerika Serikat, uang akun kita adalah dolar. Di Inggris, uang akun adalah pound, dan seterusnya. Oke, setiap negara memiliki uang akun. Dan ini menarik karena ketika sebuah negara baru terbentuk, mereka hampir selalu memilih uang akun mereka sendiri. Dan kita bisa menemukan sebuah map negara memiliki uang akun individu mereka sendiri. Sekarang di kawasan Euro saat ini, mereka semua meninggalkan uang akun mereka sendiri dan saat mengadopsi Euro. Kita bisa kembali ke sana sekif mau. Sangat though. Itu tidak sangat. very unusual. That almost never happens. Okay? So there's a link between the state. Baik, jadi ada hubungan antara negara dan uangnya sebagai satuan hitung. Dan kemudian hal kedua, adalah utang moneter dinyatakan dalam satuan hitung tersebut. Jadi di Amerika Serikat, Anda tahu, semua utang saya dinyatakan dalam dolar AS. Saya bisa berutang dalam euro jika saya mau. Ada peluang bagi saya untuk melakukannya. Saya tidak melakukannya. Kebanyakan orang tidak melakukannya. Jadi utang kita biasanya dinyatakan dalam uang nasional sebagai satuan hitung. Oke? Itu adalah dua karakteristik yang sangat penting. Sekarang, banyak ekonom arus utama dan orang-orang biasa sesehari-hari, uang juga merupakan alat tukar. Saya bisa menggunanya untuk membeli barang. Jadi kita melakukan pertukaran uang. Dan saya juga bisa menyimpan dana. And I can also hold financial wealth in money form. Kekayaan finansial dalam bentuk uang. Saya bisa menyimpan uang sebagai penyimpan nilai. Oke, jadi itu juga memiliki karakteristik tersebut secara umum. Sekarang, ketika kita masuk ke inti permasalahan, apa yang kita bersedia sebut sebagai aset yang memiliki setidaknya beberapa dari karakteristik tersebut dalam tingkat yang lebih besar atau lebih kecil. Oke, jadi saya pikir semua orang akan mengatakan uang tunai memenuhi semua hal tersebut. Alat tukar, penyimpan nilai, bukan penyimpan nilai yang hebat karena Anda tidak mendapatkan bunga darinya, tetapi Anda bisa menyimpannya. Dan jelas, sebagai alat tukar, itu memenuhi semua hal tersebut. Bagaimana dengan deposito permintaan? Anda tahu, rekening giro Anda di bank. Nah, ya, itu cukup memenuhi semua hal tersebut. Bagaimana dengan rekening tabungan? Nah, ada sedikit masalah.
Di masa lalu di Amerika Serikat, Anda tidak bisa menulis cek dari rekening tabungan Anda. Sekarang, biasanya Anda bisa hingga beberapa kali per bulan. Tapi itu sedikit kurang nyaman sebagai alat tukar. Anda mungkin menggunakannya jauh lebih sedikit dari itu. Anda bisa beralih ke sertifikat deposito, tetapi ada penalti jika Anda mencoba mengambil uang Anda dari C-Days 90 hari berakhir. Jadi yang saya maksud adalah bahwa setiap aset memiliki tingkat likuiditas yang berbeda. Artinya, seberapa cepat Anda bisa mendapatkan nilai dari aset keuangan tersebut dan menggunakannya sebagai alat tukar. Dan bolehkah saya menyela di sini? Sangat penting untuk menyadari bahwa kita perlu membedakan antara berbagai cara memegang suatu bentuk nilai, bukan? Karena ketika Anda berbicara tentang uang tunai, Anda secara harfiah hanya berarti uang kertas dan koin, bukan? Mata uang yang beredar. Ketika Anda mengatakan uang tunai, Anda tidak bermaksud apa yang ada di deposito di akun Anda, bukan? Dan ini memiliki fungsi yang berbeda. Mereka bekerja secara berbeda dalam ekonomi. Dan bagai saya pikir, uang kertas dan koin sebenarnya ada bahasa yang berbeda di Amerika Serikat. Bukan, mengenai siapa yang mencetaknya. Dan semua itu penting ketika berhubungan dengan cara sistem berinteraksi. Anda tahu, kita bisa masuk ke dalam detail semua hal tersebut. Dan juga, orang-orang yang bekerja di pasar keuangan seringkali memperluas definisi uang tunai menjadi aset liquid, bukan? Termasuk surat utang negara. Saya tidak berbicara tentang uang kertas. Maksud saya, surat utang 30 hari. Mereka akan mengatakan, oh ya, itu uang tunai. Itu sama baiknya dengan uang tunai, bukan? Saya harus menunggu 30 hari, tetapi kita bisa melakukannya. Jadi bagaimanapun, istilah-istilah tersebut digunakan dengan agak longgar. Tetapi yang saya maksudkan adalah dua karakteristik kunci untuk diskusi kita. Selalu dinyatakan dalam akun uang, dan selalu merupakan utang. Selalu utang. Sekarang ini mungkin tidak jelas bagi semua pendengar, tetapi perak kecil itu sebenarnya tidak terbuat dari perak. Koin perak di Amerika Serikat adalah utang dari perbendaharaan. Jadi perbendaharaan kita mengeluarkan koin, temats dawing koin itu ada mokping gemeng. Bank sentral tuwadan mang kertas, beberapa itu dismuthi. You are kang tuwing septi. Does stu steries in you beberapsur, when sips lieng. I think I've seen some, but they're very rare. All of our paper money now is issued by the Fed. So that is, Semua uang kertas kita sekarang diterbitkan oleh the Fed. Jadi itu adalah utang the Fed. Oke, dan bagi saya untuk menganggap sesuatu sebagai uang, itu harus memiliki dua karakteristik ini. Itu harus menjadi utang seseorang, dan itu harus dinyatakan dalam satuan uang. Jadi bagaimana dengan simpanan bank Anda? Nah, itu adalah utang bank, itu adalah kewajiban bank. Pinjaman hipotek rumah Anda adalah utang Anda yang dinyatakan dalam satuan uang, dan itu adalah aset bank. Jadi setiap utang keuangan adalah aset keuangan seseorang. Jika saya memegang koin, itu adalah aset saya. Itu adalah departemen keuangan. Jika saya memegang simpanan bank, itu aset saya. Itu adalah utang bank. that's my asset. It's the bank's debt. So then, we can look at gold. Jadi kita bisa melihat emas. Utang siapa itu? Bukan utang siapa-siapa. Dan Anda menilainya dalam dolar. Nah ya, saya bisa mengatakan emas bernilai $32 per ons, yang mana itu berlaku untuk waktu yang sangat lama. Tapi itu dinilai dalam mata uang akuntansi, namun butang siapa-siapa. This is where a lot of people then Disinilah banyak orang berargumen bahwa emas memiliki nilai intrinsik, dan itulah yang membuatnya bukan hanya sebagai aset nyata, tetapi juga membuatnya jauh lebih baik daripada utang dan tagihan pemerintah. Sejak standar emas, sejak hubungan erat antara dolar dan 1 ons emas diputus, pemerintah pada dasarnya hanya bermain dengan uang sebagai mekanisme kontrol. Namun, ini secara mendasar salah memahami masalah bahwa uang itu sendiri, agar dapat dianggap sebagai uang, selalu tainti sinyal cara untuk menamai sesuatu yang Anda hitung, yaitu secara inheren fiktif. in which you count, which is inherently fictional. Well, yeah, it has to be. It's a measuring. Ya, memang harus begitu. Itu adalah satuan pengukuran. Sama saja,
Saya tahu orang Eropa tidak menggunakan inci, tetapi jarak ini adalah 1 inci, oke? Itu adalah satuan pengukuran. Bisakah Anda memegang 1 inci? Tidak. Anda menggunakannya untuk mengukur. Bisakah Anda memegang $1? Tidak. Kami menggunakannya sebagai satuan pengukuran. Sekarang, saya tahu di Amerika Serikat, kita secara umum selalu menyebut uang kertas kita sebagai dolar. Oke, tetapi jika Anda melihat Inggris, pound tidak pernah dicetak atau dicetak di atas kertas sampai baru-baru ini. Itu hanya satuan pengukuran. Shilling adalah koinnya. Jadi di Amerika Serikat, kita membuatnya membingungkan, karena kita menggunakan istilah dolar ini untuk menunjukkan 2 hal yang berbeda. Yang satu adalah catatan cetak dari utang. Itu adalah uang kertas. Dan yang lainnya adalah uang perhitungan kita. Itu adalah satuan pengukuran. And the other is our money of account. That's the measuring unit. Right, because in this sense, Benar, karena dalam hal ini, catatan utang yang dicetak tidak berbeda dengan tiket yang bisa diberikan oleh perusahaan manapun. Dan mengatakan seperti, oh, saya dengan ini memberikan nilai dari salah satu tiket ini kepada Anda untuk menebus sesuatu. Anda mendapatkan hak untuk menebus karena itu adalah utang seseorang. Because it's somebody's debt. Free pizza coupon from Kupon pisigsav pizza klathas de pizzeriu uta kima. Dan titiri de domera myopu, menukar kantim pizza, mereka lima aing. Etu, enthamium brobekas, dan namweplain. Of course, they just tear it up and throw it away. Airline miles. There is a Mil penerbangan. Ada banyak uang pribadi ini beredar atau digunakan oleh perusahaan. Tetapi intinya adalah mereka tidak diizinkan menyebutnya uang, bukan? Mereka tidak diizinkan menganggapnya sebagai atau mengiklankannya sebagai uang. Mereka bisa mengatakan nilainya sama, tetapi mereka harus menyebutnya sesuatu yang lain. Jadi mereka memberinya nama yang berbeda. Well, I'm not sure about Yavasayat de tiukin the thu. Mabsa bichu poets and niamong kursa as. Ath always but pamasuan. Zaid angsa utatu wendu. Yoruba trumi yumut nui, then breath of timing, and now we mats and meals. they do redeem it 4 miles. And now you also Dan sekarang, Anda juga pendapat bahwa Bitcoin bukanlah uang. Dan secara umum, bukan hanya Bitcoin, tapi semua bentuk, cryptocurrency. Disebut mata uang, tapi sebenarnya bukan uang. Bisakah Anda menjelaskan itu? But it's not actually money. Can you explain that one? Okay, so we can use Bitcoin as an example. Oke, jadi kita bisa menggunakan Bitcoin sebagai contoh, karena ini yang paling dikenal. Bitcoin sebenarnya adalah mata uang spekulatif, aset non-moneter. Ini spekulatif. Alasan utama orang memilikinya adalah karena mereka berpikir nilainya akan naik. Ini bukan moneter, karena bukan utang siapapun, dan sangat sedikit penggunaan alternatif untuk itu selain menyimpannya. Sekarang, pada awalnya, Bitcoin dijual sebagai alternatif yang bisa digunakan untuk berbelanja, dan bahwa, tidak seperti dolar, nilainya tidak akan turun ketika ada inflasi. Jadi sekali lagi itu adalah lindung nilai inflasi. Itu adalah idenya di awal. Kenyataannya adalah Bitcoin tidak sering digunakan dalam transaksi. Dan alasannya adalah karena, lihat, jadi sekarang Bitcoin sedang naik berkat presiden baru kita. Jadi nilai Bitcoin relatif terhadap dolar dan semua mata uang lainnya sedang naik. Dollar and all the other currencies is going up. Okay, who's gonna go to the grocery store now? Oke, siapa yang akan pergi ke toko kelontong sekarang dan membelanjakan Bitcoin mereka? Hanya orang gila. Karena Anda percaya nilai naik, Anda akan menyimpannya. Bagaimana jika nilainya turun? Tidak ada orang waras yang akan menerimanya sebagai pembayaran karena nilainya turun. Jadi masalahnya adalah bahwa itu sangat tidak stabil, dan ketika nilainya naik, tidak ada yang ingin membelanjanya. Ketika nilainya turun, ingin menerimanya. Sekarang, saya sedikit melebih-lebihkan karena bisa saja nilainya turun. Dan Anda berkata, saya percaya ini akan berbalik, oke? Jadi Anda, sebagai posisi spekulatif, mulai membeli sesuatu yang nilainya turun karena Anda pikir itu sudah mencapai titik terendah. Anda tidak tahu pasti. Anda mengambil posisi spekulatif. Anda mungkin ternyata benar, sangat beruntung dan menghasilkan banyak uang. Tapi intinya, sekali lagi, Anda akan menyimpannya. Anda tidak mengambilnya.
karena ingin membelanjakannya. Anda mengambilnya karena ingin menyimpannya, karena Anda berpikir itu akan berbalik dan naik. Jadi itu adalah aset spekulatif. Itulah yang sebenarnya. It's a speculative asset. That's what it is. And as all assets, it depends on Dan seperti semua aset, itu tergantung pada berapa banyak orang yang menginginkannya dan berapa banyak orang yang ingin menyingkirkannya. Hanya karena seseorang menyebutnya koin, tidak berarti itu uang. Ada ketidakpercayaan terhadap penyimpanan nilai yang dikendalikan pemerintah atau uang yang dikendalikan pemerintah yang sewaktu-waktu bisa ditingkatkan. Jadi itulah yang dilakukan the Fed, bukan? Itulah yang dilakukan bank sentral manapun di seluruh dunia. Mereka mengoreksi supply uang. Sebagai growth mengoreksi statement too. Or can you correct me on that? Okay. Yeah, no. Central bank. Oke. Ya, tidak. Bank sentral, Milton Friedman, mulai akhir tahun 50-an, berhasil meyakinkan banyak kalangan ekonomi dan kemudian semua orang yang membaca bukunya, dia adalah penulis terlaris, bahwa bank sentral dapat dan memang mengendalikan jumlah uang beredar dan bahwa jumlah uang beredar yang menentukan tingkat inflasi. Jadi jika jumlah uang beredar meningkat, Anda akan mendapatkan inflasi. Oke, inflasi selalu dan di mana-mana merupakan fenomena moneter. Spread slang the current bank central. And it's always the central bank's fault. You can call this the Anda bisa menyebut ini sebagai konsensus standar di antara hampir semua orang mengikuti kelas ekonomi. Baik, Anda seperti amin di gereja, dogma. This is dogma. Okay. From Dia pada dasarnya, saya akan katakan, menang pada awal tahun 70-an. Oke, tapi kemenangannya sangat singkat. Karena pada tahun 1979 di Amerika Serikat kami mengalami inflasi tinggi. Kami sebenarnya mengalami apa yang disebut stagflasi, inflasi tinggi dan pengangguran tinggi pada saat yang sama. Presiden Carter menjabat dan tidak tahu harus berbuat apa. Jadi dia membawa Volcker. Volcker berkata, saya akan mengadopsi kebijakan Friedman, yaitu kita akan mengontrol laju pertumbuhan suplai uang. Itu telah tumbuh cukup cepat. Kita akan menurunkannya, seperti yang dikatakan Friedman, menjadi 4%. Dan itu akan menghilangkan inflasi. Jadi the Fed memiliki targetnya. Mereka tidak pernah bisa mencapainya. Laju pertumbuhan suplai uang naik menjadi 16% per tahun dan inflasi turun ke arah yang berlawanan. Dan pada tahun 80-an, the Fed menyerah pada target moneter. the late 80s, the Fed gave up monetary targets. They still had to report them because Congress. Mereka masih harus melaporkannya karena Kongres mewajibkannya. Pada tahun 90-an, mereka menyerahkannya. Dan saya bisa katakan, tidak ada bankir sentral di salah satu ekonomi maju utama yang percaya ini lagi sama sekali. Tidak ada dari mereka yang menargetkan suplai uang. Tidak ada dari mereka yang percaya mereka bisa mempengaruhi suplai uang. Tidak ada dari mereka yang percaya bahwa suplai uang berkaitan erat dengan inflasi. Mereka semua telah menyerahkannya. To inflation. They've all given it up. Tapi, Randy, saya hanya ingin menantang Anda untuk menjelaskannya di sini, karena Fed mencetak uang, bukan? Jadi mereka bisa meningkatkan jumlah uang beredar sesuka hati, bukan? Mereka menekan tombol dan menciptakan banyak. Bisakah Anda menjelaskan mengapa itu tidak benar? Mengapa mereka tidak mengontrol jumlah uang beredar? Why do they not control the money supply? Yeah, the Fed does not do that. So, first, The Fed tidak melakukan itu. Jadi pertama, Fed tentu saja tidak hanya mencetak uang kertas dan memasukkannya ke dalam ekonomi. Cara kerjanya sebenarnya adalah Anda pergi ke ATM dan menarik dari rekening deposito Anda dan mesin mengeluarkan uang dolar. Bank bekerja sama dengan perusahaan tertentu, menghubungi mereka dan mengatakan, kami butuh lebih banyak, dan mereka datang untuk mengisinya. Apa yang dilakukan Fed adalah mendebit cadangan bank Anda dolar demi dolar untuk setiap dolar yang dikeluarkan dari ATM. Jadi ini tidak meningkatkan jumlah uang beredar sama sekali. Ini mengubah bentuk dari cadangan bank menjadi uang kertas. Sekarang, mari kita kembali ke krisis keuangan global ketika Bank Sentral mengadopsi apa yang disebut Ben Bernanke, yang menjadi kepala Fed sebagai pelonggaran kuantitatif. Banyak orang berpikir bahwa apa yang dilakukan bank sentral adalah meningkatkan jumlah uang beredar. Itu tidak benar. Yang mereka lakukan adalah mereka pergi ke bank dan membeli obligasi pemerintah dan sekuritas berbasis hipotek dari bank.
Fed kemudian memegangnya sebagai aset. And they hold the Fed then holds those as assets. Which Metaphor store with Misten. No. Government bonds and mortgage Tidak. which are Obligasi pemerintah dan sekuritas berbasis hipotek yang seperti utang saya, hipotek saya telah dikemas menjadi sekuritas. Sekuritas berbasis hipotek tentu saja adalah utang swasta. Obligasi pemerintah adalah utang pemerintah. Itulah yang dibeli oleh the Fed. ECB melakukan hal yang sama. Jepang melakukan hal yang sama. Mereka semua melakukan pelonggaran kuantitatif. Yang terjadi hanyalah mengubah portofolio bank. Alih-alih memegang obligasi pemerintah, menaikkan simpanan di the Fed. Yang dibuat di Departemen Keuangan. Yawinya ada utang the Fed. Itu saja yang terjadi. Mereka memegang utang the Fed yang menefang di keuangan. They're holding Fed debt instead of Treasury debt. Okay? And the Fed pays interest on the debt. Dan the Fed membayar bunga atas utang. Jadi mereka masih mendapatkan sedikit bunga, tetapi mereka mendapatkan lebih sedikit daripada ketika mereka memegang obligasi Treasury. Cadangan tersebut tidak dapat masuk ke dalam ekonomi. Mereka tidak pernah masuk ke dalam ekonomi. Mereka tidak bisa. Mereka ada di neraca bank sebagai aset, dan itu adalah kewajiban the Fed, tetapi tidak bisa meninggalkan bank. Tidak ada cara bank bisa memberikannya kepada Anda. Tidak ada mekanisme. Anda tidak memiliki akun di the Fed. Hanya bank yang memiliki akun di the Fed, bukan hanya Bank Amerika. Bank asing dan bank sentral asing juga bisa. Tetapi publik tidak bisa mendapatkan itu. Perusahaan tidak bisa mendapatkan itu. Tidak ada uang itu yang masuk ke dalam ekonomi. Itu tidak bisa dilakukan. Sekarang, bagaimana uang bisa masuk ke dalam ekonomi? Now, how can money get into the economy? Well, in the COVID crisis, Nah, dalam krisis COVID, pertama Presiden Trump dan kemudian Presiden Biden keduanya terlibat dalam bantuan fiskal. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengirimkan cek kepada semua orang. Jika Anda bisa mengembuskan napas ke cermin, Anda mendapatkan cek. Oke, dan apa yang Anda lakukan dengan cek itu? Anda menyetorkannya ke bank Anda. Setoran Anda meningkat. Itu adalah pengeluaran dari Departemen Keuangan. Pengeluaran dari Departemen Keuangan memasukkan uang ke dalam ekonomi. Oke, bank sentral tidak bisa melakukannya. Departemen Keuangan bisa melakukannya. Dan itu disebut kebijakan fiskal. Ini adalah hal yang paling mendekati apa yang dibayangkan Friedman sebagai penurunan dari helikopter. Friedman imagined a helicopter drop. Uang helikopter. Yeah. So he Ya, did dia bilang, inilah yang dilakukan bank sentral. Dan dia bilang, benar-benar, tidak pernah melihat salah satu dari helikopter itu. Oke, mereka tidak melakukan itu. They do not do that. Now, in this sense, like what Sekarang, dalam pengertian ini, apa yang dilakukan bank sentral adalah mereka menawarkan aset kepada ekonomi real agar bisnis dapat menyimpan dan mungkin sedikit meningkatkan aset mereka. Bukan? Tapi mereka tidak, kan? No, The central banks deal with banks. They are Bank sentral berurusan dengan bank. Mereka adalah bankir untuk bank. lend reserve, Mereka meminjamkan cadangan kepada bank, atau mereka dapat membeli aset dari bank seperti membeli obligasi pemerintah, dan itu akan meningkatkan cadangan bank. Jadi mereka dapat meningkatkan dan menurunkan cadangan bank, tetapi biasanya mereka hanya melakukannya karena bank menginginkannya. normally they only do it because the banks want it. so because It is- Jadi handa permintaan tu beberapa. It's you the thing. It's belait yang walk befradu with sebuah prikefino las. with others, only to deal with other banks. yeah, other banks. Hanya untuk berurusan dengan bank lain, ya bank lain di antara mereka. Cadangan hanya bisa berpindah antar bank. Mengapa bank membutuhkan cadangan? Karena jika Anda menulis cek untuk saya dan saya membawanya ke bank saya dan menyetorkannya, bank saya ingin dibayar oleh bank Anda. Dan cara bank Anda membayar adalah dengan mentransfer cadangan di Fed dari akun mereka ke akun bank saya. From their account to my bank's account. So that's what reserves are used for. If a bank is Jadi short, itulah yang digunakan untuk first cadangan. they try to borrow. Jika sebuah bank kekurangan, pertama-tama mereka mencoba meminjam di pasar semalam. Di AS, ini disebut pasar dana Fed, di mana bank-bank saling meminjamkan cadangan. Jika tidak ada cukup cadangan ekstra dalam sistem, mereka pergi ke Fed dan meminjam cadangan dari Fed, atau Fed membeli obligasi yang kreditkan akun mereka. And
credits their account. Now, how do you explain to yourself that there's so much Bagaimana Anda menjelaskan kepada diri sendiri bahwa ada begitu banyak kekhawatiran di kalangan masyarakat umum dan juga di banyak media tentang utang pemerintah? Anda melihat penghitung yang menghitung berapa triliun yang pemerintah berutang dan mengatakan hal-hal seperti, ini tidak berkelanjutan, ini akan runtuh. Maksud saya, ini pasti akan runtuh karena kita tidak akan pernah bisa membayar kembali utang tersebut. Bisakah Anda berbicara tentang itu? Could you speak to that? Well, Sesep phrase emis yung mafper, tong zimiming utang. At spalik kain dollar. they do not repay the debt. This is counter. Itu mi isak abel. Sa kami mas stoy. As a sesorang at bangkrut. Mr. Gabik Thwods rek athiak hiu. The money back. No. What? Tidak. Yang mereka lakukan adalah membayar bunga. Oke, jadi beberapa hari yang lalu saya membeli beberapa obligasi pemerintah. Kita bisa melakukannya di komputer kita, membelinya langsung dari Departemen Keuangan. Saya tidak perlu melalui perantara. Anda hanya pergi ke treasurydirect.gov. Jadi Anda membeli beberapa obligasi pemerintah. Oke? So you buy some government bonds, okay? And they debit your bank account. Dan mereka mendebit rekening bank Anda dan mendebit cadangan bank Anda. Okay. Dan sekarang saya memiliki obligasi. Interest. Oke, mengapa saya melakukan itu? Bunga. Jadi saya mendapatkan bunga, dan itu adalah aset teraman yang ada. Oke, tidak ada kemungkinan. Mari kita beri tanda bintang kecil di sana. Kita bisa kembali ke kemungkinan bahwa pemerintah akan gagal bayar. Jadi mengapa saya memegang obligasi? Karena saya ingin mereka membayar saya kembali? Tidak, karena saya ingin mendapatkan bunga. Sekarang, saya telah beli obligasi small di 4 minggu. Plus 4 minggu, mereka mengkredit kembali rekening saya, plus bunga. Saya membeli dengan diskon, dan mungkin saya mempersebol. Seperti sabwe, yang kemarin. So anyway, what do they do then? They just sell another one. Okay? So the Mereka hanya menjual yang bonds lain. never really repay Oke, their jadi loan. obligasi tidak pernah benar-benar dilunasi. If you don't want Mereka it, digulirkan ke obligasi the neighbor lain. wants it. Jika Anda tidak menginginkannya, tetangga Anda menginginkannya. Just Oke, rolling jadi mereka over the terus-menerus menggulirkan That's utang. why Dan itulah mengapa the debt utang goes meningkat. up. Jika Anda memperhatikan utang, itu telah meningkat sejak sidu-sidu manziman di Amerika Serikat. Dan tidak ada gagal bayar. And there was no. Ya, mereka tidak pernah gagal bayar. Dan kami hanya melunasi utang satu kali pada tahun 1937 di bawah Presiden Jackson. Dan kami mengalami depresi pertama setelah itu. Dan kami tidak pernah melunasi utang lagi. Maksud saya, kami tidak pernah melunasi semua utang lagi. Apakah kita pernah melunasi utang? Maksud saya tidak hanya menggulirkannya ke utang baru, tetapi benar-benar melunasi sebagian darinya. Ya, kami melakukannya. But actually pay some of it off? Yes, we do. But only when there's a budget surplus. The only Tetapi hanya ketika ada surplus anggaran. Satu-satunya surplus anggaran signifikan yang kita miliki sejak depresi besar adalah 2,5 tahun di bawah Presiden Clinton. Itu satu-satunya surplus signifikan yang kita miliki. Dan dalam 2,5 tahun itu, mereka memang mengurangi utang. Mereka membayar sebagian. Tetapi sebaliknya, utang selalu bertambah. Utang telah tumbuh sekitar 2% lebih cepat daripada pertumbuhan PDB sejak 1789. Jadi, artinya bukan hanya utang yang meningkat. Rasio utang pemerintah terhadap ukuran ekonomi kita telah meningkat pada laju 2% sejak 1799. Itu hampir 250 tahun. Rasio utang telah meningkat. Apakah ini berkelanjutan? Saya akan mengatakan jika sesuatu telah berlangsung selama 250 tahun, itu bisa berlanjut. Dan saya percaya itu akan berlanjut. Ini akan terus meningkat. Okay. And I believe it will go on. It's going to continue rising. Yeah, but the common sense reply to that. Jawaban yang masuk akal untuk itu adalah, apapun yang naik harus turun. Mengapa hal ini tidak berlaku untuk uang? Karena tidak ada alasan. Maksud saya, itu bukan fisik. Itu bukan ketinggian nyata. Tidak ada gravitasi yang menariknya turun. There's no gravity pulling it down. You know, can GDP rise for? Anda tahu bisakah PDB naik selamanya? Bisakah ukuran pasokan uang kita? Jadi kita memiliki ukuran tertentu. Kita memutuskan untuk menghitung semua uang kertas, semua koin, semua simpanan giro, dan sebagian besar simpanan tabungan. Kita akan menyebutnya pasokan uang.
itu juga naik sepanjang waktu. Apakah utang swasta naik sepanjang waktu? Ya memang, itu juga selalu tumbuh. Oke. Apakah itu berarti utang Anda bisa meningkat selamanya? Tidak. Anda akan mati. Seseorang akan dibayar. Mungkin, it's kematian Anda. Berharapkan milting ka. Oke? Gonna take everything you got. Okay? If your government disappears, Jika pemerintah Anda menghilang, utang akan hilang, bukan? Mungkin terjadi gagal bayar, oke? Tetapi, selama Amerika Serikat ada sebagai sebuah negara, saya percaya rasio utang akan naik, dan utang yang belum terbayar akan terus meningkat selamanya jika negara tersebut bertahan selamanya. If the country survive forever. Ya, dan secara teori, tidak masalah seberapa tinggi utangnya, terutama utang terhadap PDB. Itu adalah ukuran yang sering kita gunakan, tetapi itu hanya sesuatu yang dibuat untuk membantu kita memahami masalah utang, yang pada dasarnya juga merupakan konstruksi mental. Apakah menurut Anda, ukuran populasi ada hubungannya dengan itu? Karena menurut perkiraan saat ini, kita akan mencapai puncak populasi global di suatu titik dalam abad ini. Dan dari sana, populasi mengkumat nesnon itu perlejam, saukat snefngat sangat lama. Bisak itu medis seratus ritum bebis berathmolthang. GDP growth and debt growth. Well, it could, but it need not. Ya, bisa saja, tapi tidak harus. Kita akan membuat pilihan, kita bisa memilih untuk terus tumbuh. Dan maksud saya, itu topik yang bagus. Kita bisa berbicara 1 jam tentang penuaan dan tantangan yang disebut-sebut dari penuaan dan semua hal itu nanti. Lihat begini, pemerintah AS, pemerintah federal, telah mencapai rasio utang 100% dari PDB. Wah, itu menakutkan. Jepang, 250% dari PDB, bahkan lebih menakutkan. Pikirkan ini, rasio utang sebenarnya tidak that hepatan sal. Apakah artinya serang saya? Saya sendiri, oke? It's economy utang ke defend. Sebenarnya paling memang penting. Tidak overthrow thalwa. You actually don't ever have to repay it, and your bank will be happy if you don't. On your deathbed, yes. Or maybe your children. Di ranjang kematianmu ya. Atau mungkin anak-anakmu yang akan membayarnya. Tetapi selama kamu bisa membayar bunganya, itu satu-satunya hal yang penting bagi bank. Dan itu satu-satunya hal yang seharusnya penting bagi kita tentang pemerintah federal. Sekarang, saya bisa mengambil begitu banyak utang sehingga saya tidak bisa melayani utang dan membayar bunganya. Dalam kasus itu saya bangkrut. Itu masalah. Saya akan gagal bayar. Bagaimana dengan pemerintah federal? Tidak bisa terjadi. Pemerintah federal selalu bisa melakukan pembayaran saat jatuh tempo karena mereka adalah penerbit dolar. Konstitusi AS mengatakan bahwa hanya Kongres yang bisa menerbitkan dolar. Mereka selalu bisa menerbitkan dolar, oke? Dan mereka melakukannya melalui penekanan tombol. Jadi selama mereka bisa membayar bunga, dan saya katakan mereka selalu bisa membayar bunga. Jadi kita tahu bahwa itu bukan masalah. Tapi apakah membayar banyak bunga bisa menjadi masalah? Ya, bisa. Bukan berarti mereka tidak akan mampu melakukannya, tetapi bisa ada konsekuensi yang sangat buruk. Dan saya berpendapat saat ini kita melihat itu. Dan alasannya adalah karena tidak hanya kita memiliki rasio utang 100% yang tinggi dan utang yang terus bertambah, kita juga memiliki suku bunga yang sangat tinggi karena kebijakan moneter the Fed. Mereka memutuskan untuk melawan inflasi dengan menaikkan dari hampir 0 menjadi 4,5%. Jadi pembayaran bunga pemerintah sekarang mencapai 1 triliun setahun. Apakah pemerintah mampu melakukannya? Ya, apa masalahnya? Ini meningkatkan ketidaksetaraan. Karena siapa yang mengobligasi? Siapa yang memegang finansial? Siapa yang memegang real? Who holds financial wealth? Who holds real wealth? The top 1%. The top 1% teratas. 10% teratas. Jadi pengeluaran pemerintah untuk bunga bisa meningkatkan ketimpangan. Ini bisa meningkatkan pengeluaran oleh penerima pendapatan bunga yang cenderung berpenghasilan lebih tinggi tentu saja. Dan harga barang mewah bisa naik. Harga perumahan mewah, kapal pesiar, dan liburan bisa naik. Jadi inflasi juga bisa menjadi masalah, bukan hanya ketimpangan. Inflasi bisa menjadi masalah.
Dan dalam kasus Amerika Serikat, jumlah utang kita, kuarta federal yang dipegang di luar negeri, berfluktuasi tergantung bagaimana kinerja dolar dan faktor lainnya. Jadi saat ini relatif rendah, tetap kadang-kadang 40% dari semua utang pemerintah federal dipegang di luar AS. Dan setas tembor berkepada anting. We're paying interest to foreigners. So it's worsening our balance of payment. Jadi ini memperburuk neraca pembayaran kita. Dolar mengalir keluar ke seluruh dunia yang mungkin tidak diinginkan. Jadi saya tidak mengatakan kita harus menambah utang dan menambah pembayaran bunga. Saya tidak mengatakan itu sama sekali. Saya hanya mengatakan saya tidak khawatir tentang solvabilitas. Tetapi mungkin ada hal lain yang saya khawatirkan. Mungkin dampak pada nilai tukar, mungkin dampak pada inflasi, mungkin dampak pada ketidaksetaraan. Itu semua adalah masalah. Jepang adalah contoh menarik di mana pelonggaran kuantitatif terjadi. Dan sebenarnya, basis moneter Jepang, jika Anda mencarinya, meningkat 4 kali lipat antara 2011 dan 1 atau 2 tahun yang lalu. Benar-benar naik 4 kali lipat. Sangat fantastis. Selama waktu itu, Bank Sentral memiliki target inflasi sebesar 2% dan hampir tidak berhasil mencapainya. Kemudian sesuatu terjadi sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Tiba-tiba, yen mulai turun dan inflasi meningkat. Meskipun saya pikir mereka tidak selalu terhubung dengan fenomena yang sama. Yen sekarang benar-benar merosot. Nilainya turun jauh. Orang-orang mengatakan, akhirnya kami sudah bilang, hanya butuh sedikit lebih banyak waktu. Tetapi sebenarnya, yang dijelaskan kepada saya ada bahwa ini lebih berkaitan dengan fakta bahwa Anda mendapat lebih banyak bunga atas uang di AS daripada di sini. Jadi banyak perusahaan ang duit warga pemas time score di pasar uang untuk berinvestasi di luar negeri, yang kemudian menekan harga. Apa Anda setuju dengan analisis itu? Sulit untuk melawan The Fed. Jika The Fed menaikkan suku bunga dan negara Anda berkomitmen untuk menjaga suku bunga tetap rendah, maka ya, ini adalah jenis masalah yang Anda hadapi. Ini adalah alasan lain mengapa saya tidak berpikir The Fed seharusnya menaikkan suku bunga, bahkan untuk ekonomi AS, untuk menguntungkan kita. Tapi ini adalah bencana di luar negeri. Karena jika kita naik ke 4, negara-negara Amerika harus naik ke MOS, it's injuru tetap masuk. Ya, dan Anda tahu, Desa Tatwang Tin International Tomoy. The main international reserve currency. There are competitors, and the dollar is... Ada pesaing, dan penggunaan dolar menurun dalam hal penggunaan global, sehingga secara bertahap agak digantikan. Namun demikian, karena kita yang mengeluarkannya, kita perlu mempertimbang dampaknya pada negara lain. Menaikkan suku bunga sangat buruk bagi negara berkembang, karena mereka harus bersaing dengan itu, dengan suku bunga yang jauh lebih tinggi, karena mereka lebih berisiko daripada kita. Dan insentif bagi ekonomi swasta di negara-negara asing tersebut adalah untuk menyingkirkan mata uang lokal dan membeli dolar AS, serta berinvestasi dalam utang yang didenominasikan dalam dolar AS, bukan? Dan kemudian, itu merugikan mata uang lokal ini, bukan? Ya, dan hal lain yang telah terjadi selama transisi terakhir, selama 40 atau 50 tahun terakhir, adalah membuka akun modal Anda. Jadi menjadi mudah untuk keluar dari mata uang Anda sendiri dan masuk ke dolar. Jadi ini memperparah masalah. Sesuatu yang telah kita lihat dalam cara sistem moneter juga bekerja secara internasional. Dan saya tahu Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak bekerja pada hal itu terutama. Tetapi saya masih perlu menanyakan ini. Salah satu dasar utamanya adalah bahwa utang yang dimiliki oleh pemerintah asing, setidaknya di AS, lebih atau kurang aman. Namun konsensus itu tampaknya telah banyak terkikis. Maksud saya, pemerintah AS menyita aset Afghanistan. Sekarang, baru-baru ini menyita, atau setidaknya membekukan, aset dari Rusia. Dan Uni Eropa melakukan hal yang sama.
Jadi sekarang kita tidak lagi berada di dunia di mana pemerintah dapat memegang utang satu sama lain dan cukup yakin bahwa mereka akan terus berlanjut melalui baik dan buruk. Bagaimana menurut Anda hal itu akan mempengaruhi cara sistem internasional bekerja? The way that the international system works. One of the reasons that the US dollar Salah satu alasan mengapa dolar AS diterima sebagai mata uang cadangan internasional utama adalah karena ada kepercayaan pada sistem pengadilan dan perlakuan yang adil, dan bahwa jika terjadi krisis keuangan global seperti yang kita alami pada tahun 2007 hingga 2009 atau 2010, tergantung apakah kita berbicara tentang Eropa atau Amerika Serikat, the Fed akan turun tangan. Nah, the Fed memang turun tangan. Kami melakukan hal yang benar saat itu. The Fed meminjamkan dolar. Sekitar 40% dari seluruh respons the Fed terhadap krisis keuangan global adalah untuk menyelamatkan seluruh dunia. Sekitar 60% adalah untuk menyelamatkan sistem keuangan AS. Jadi itu adalah perilaku yang benar. So that was the right behavior. But if you start interfering in the international payment system, Tetapi, jika Anda mulai mengganggu sistem pembayaran internasional seperti yang telah dilakukan AS, itu adalah retakan dalam kepercayaan terhadap dolar AS. Dan dengan demikian, mata uang saingan bisa muncul. Karena Inggris dan AS biasanya bekerja sama, dan ECB mungkin lebih atau kurang, maka alternatifnya adalah BRICS. Dan semakin banyak, kita melihat bahwa RMB Tiongkok dapat menjadi mata uang cadangan untuk beberapa negara berkembang. Jadi saya itu bisa menjadi responsnya, bahwa sekelompok negara, mungkin di bawah BRICS, akan menggantikan dolar untuk negara-negara tersebut. replace the dollar for those countries. Is there something that like Donald Trump already announced? Apakah ada sesuatu yang Donald Trump sudah mengumumkan bahwa dia ingin melawan ini? Apakah ada cara untuk melawan ini selain mencoba membangun kembali kepercayaan? Apakah ada metode yang keras yang bisa Anda bayangkan yang dapat memaksa negara lain untuk terus menggunakan dolar AS sebagai mata uang cadangan universal? Seperti misalnya sesuatu seperti petrodolar, memaksa Saudi untuk terus menetapkan harga minyak dalam dolar AS, hal-hal seperti itu. Oil in US dollars, like things like that. Well, we can choose what currency we will. Nah, Anda tahu, kita bisa memilih mata uang apa yang akan kita gunakan untuk berdagang, dan AS adalah ekonomi terbesar di dunia. Jadi ya, saya pikir itu adalah cara untuk melindungi sebagian besar dunia dalam hal dolar. Tetapi, jika Anda tidak berdagang dengan AS, tidak mencoba menjual ke AS atau membeli dari AS, maka saya pikir Anda lebih bebas untuk mengatakan, kita tidak akan menggunakannya. Benar. Anda tahu, tidak mudah untuk menggantikan mata uang yang dominan. It's not easy to replace the dominant currency. Remember, the pound remained. Ingat, pound tetap menjadi mata uang cadangan internasional hingga akhir Perang Dunia II. Ekonomi AS sudah lebih besar dari ekonomi Inggris sekitar Perang Saudara. Jadi, butuh waktu lama bagi dolar untuk menggantikan pound. Pound masih penting, tetapi kita menjadi yang dominan hanya pada akhir Perang Dunia II. Dan saya menduga, dolar akan bertahan lama pada tingkat pertumbuhan saat ini. Saya tahu China sedang mengalami semacam kemerosotan, tetapi saya pikir mereka akan memulihkan pertumbuhan. Pada tingkat pertumbuhan saat ini, ekonomi China akan jauh lebih besar dari Amerika Serikat. Tetapi apakah saya percaya RMB akan menggantikan dolar sebagai mata uang dominan? Tidak untuk waktu yang lama. Anda lunun hubungan tersebut. Negara lain harus memiliki kepercayaan pada sistem pengadilan Anda, hukum Anda, dan bank sentral Anda. Bank Sanprams kemakran mendestroth dat is the krisis keuangan global. Saya pikir begin Joyu. When there's a global financial crisis, I think we're a long way off from that. And that might then also be the test, like the next. Dan itu mungkin juga akan menjadi ujian. Seperti krisis keuangan berikutnya, bagaimana negara-negara yang bercita-cita ini akan bereaksi. Kita mendekati batas waktu 1 jam, jadi daripada masuk ke topik lain yang akan membawa kita jauh dari itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda, Profesor Randall Wray. Orang-orang yang ingin membaca tulisan Anda, mereka harus pergi ke Levy Institute, bukan? From you, they should go to the Levi Institute, right? Yeah, Ya, www.levy.org.
Dan saya search your birds pro segera. A couple of new things up soon. Everybody check out Smaang, leser rent Professor Ray, di lefi.org. Professor Randall Ray, that's deck, that's what can't be Thank you very rename. much for your time today. Is it today? Thanks.